Manembring Sang Rama lan Tresna pring pepodo. Saya punya kerinduan untuk mengumpulkan orang-orang lintas agama. Karena Bapak Uskup selalu berpesan, kalau kamu jadi romo di desa, kamu tidak hanya jadi romonya orang Katolik, tapi harus jadi romo semua umat, kalangan apapun. Jelang peringatan hari ulang tahun ke-41 Paroki Bintaro Gereja Santo Matius Penginjil Pondok Aren Bintaro menyelenggarakan pagelaran Wayang Wahyu pada hari Sabtu 21 September yang lalu, di mana Wayang Wahyu ini merupakan kreasi baru dari pertunjukan wayang dengan cerita atau lakon berdasarkan ajaran kitab suci Kristiani. Dalam pagelaran ini, Romo Agustinus Handi Setianto PR atau Romo Handi bertindak sebagai dalangnya. Acara tersebut berlangsung di Aula GKP Paroki Bintaro Gereja Santo Matius. Kemudian tema yang dibawakan dalam pagelaran itu adalah bercerita tentang Matius, seorang murid Yesus yang dipercaya sebagai penginjil. Dan karena Matius jugalah merupakan nama paroki yang berulang tahun. Menurut Romo Handi, kisah tentang Matius termasuk lakon yang cukup sulit dibawakannya. Sebab dalam Injil pun kisah tentang Matius hanya sedikit sekali dituliskan. Sehingga untuk memperkaya kisah Matius ini, Romo Handi sampai harus mencari beberapa referensi maupun rujukan-rujukan ke beberapa orang yang dinilainya cukup mumpuni. Mulai dari membaca berbagai novel tentang Yesus, menonton film serial tentang Matius. Kemudian ia juga membaca literatur hingga berdiskusi bersama dengan dosen kitab suci. Namun ternyata semua usahanya ini belum bisa melengkapi gambaran kehidupan tentang Matius di masa lalu. Hampir putus asa, Romo Handi pun bahkan sempat mencari tahu melalui ChatGPT. Namun ia tetap merasa belum mendapatkan gambaran mengenai kisah tentang Matius yang memiliki pekerjaan sebagai pemungut cukai yang sangat dibenci oleh masyarakat pada masa lalu. Sampai akhirnya Romo Handi merasa pasrah dan melakukan meditasi atau kontemplasi. Saya mulai mendalang itu tahun 2009. Waktu itu saya itu punya niat untuk mengembangkan kebudayaan Jawa. Karena di daerah Cilacap waktu itu saya berkarya, tepatnya di Kroya, Kecamatan Kroya. Di sana ada paroki kecil, paroki desa. Saya punya kerinduan untuk mengumpulkan orang-orang lintas agama. Karena Bapak Uskup selalu berpesan, kalau kamu jadi romo di desa, kamu tidak hanya jadi romonya orang Katolik, tapi harus jadi romo semua umat, kalangan apapun. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah lewat kesenian. Dan orang-orang setempat yang tempat saya bertugas itu seni wayangnya itu kuat. Jadi saya mengajak mereka untuk latihan bersama. Nah, mulailah ada 3 orang yang melatih saya datang ke Pasora. Mereka semua Muslim. Ada Pak Tres, Pak Heru, Pak Eko. Dengan rela hati mereka melatih saya. Jadi privat ya. Tapi ada 3 bagian yang harus mereka ajarkan kan. Bernyanyinya sendiri, lalu cara menyabetkan wayang sendiri, kemudian peka terhadap iringan ada pelatihnya sendiri. Lama-lama saya dilatih terus sampai 1 tahun kira-kira, lalu dipentaskan. Pentas pertama kalau tidak salah itu 2009 akhir gitu. Lalu sudah berkali-kali pentas, terus Bapak Uskup sangat mendukung saya. Lalu dibelikan gamelan perunggu oleh Bapak Uskup. Awal mulanya saya suka wayang itu sebenarnya sejak kecil. Saya sering ikut kakak ipar saya mendalang. Kakak ipar, suaminya kakak saya, dia adalah dalang wayang Purwo. Dan memang sampai sekarang ini dalang wayang wahyu, wayang Injil itu mungkin tinggal saya gitu.
karena Bruder Kirjo, Bruder Supre, lalu ada Romo Wiono itu sudah meninggal. Sementara yang awam mungkin ada di Solo beberapa, tetapi yang imam sekaligus dalang wayang Injil itu mungkin tinggal saya. Di Bandung ada Romo Bayu, tetapi tidak seaktif saya. Ya, apakah saya melakukan ritual sebelum mendalang? Ritual yang orang kejawen punya kok saya sudah nggak melakukan itu ya. Misalnya harus berpuasa, harus ngelakoni gitu, enggak. Karena saya Jawa tapi Jawa Katolik ya, sudah Katolik, lalu percaya segala sesuatu itu akan Tuhan berikan yang terbaik kalau kita juga menyiapkan fisik dengan baik ya. Artinya begini loh, biasa istirahat yang cukup gitu. Lalu makan yang sehat gitu. Olahraga yang cukup. Renang itu kan membuat suara lebih, nafas lebih panjang, misalnya begitu ya. Lalu yang paling penting adalah meditasi, berdoa. Ekaristi itu yang paling saya siapkan ketika mau mendalang. Saya harus berekaristi untuk minta perlindungan Tuhan.